Teman, kita akan berbincang bersama tim dari BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, yaitu tentang perusahaan wajib daftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan. Bersama Mas Haris Dwi Armianto, ini Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Haris. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nurul. Alhamdulillah. Bisa ketemu di Bintang Tenggara, Mas Haris ya. Alhamdulillah, ini sepertinya saya kali kedua sih Mbak Nurul. Oh, kali kedua ya. Iya. Dan yang kita perbincangkan ini adalah perusahaan yang wajib daftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan. Nah, ini kan Banyuwangi kan sudah mulai berkembang ya. Betul, Mbak untuk Nurul. berbagai, ada yang mungkin industri, kemudian ada berbagai macam lah perusahaan ya. Termasuk juga mungkin UMKM. Nah, itu yang sudah mulai berkembang. Ini kan wajib bagi perusahaan, Mas Haris ya. Perusahaan wajib tahu dan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Betul. Nah, dikatakan wajib berarti ada dasar hukumnya ya Mas Haris ya, yang mengatur kewajiban itu. Kemudian selain seperti apa dasar hukumnya, kemudian kenapa perusahaan ini wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, atau mungkin Mas Haris bisa memulainya, bisa menjelaskan mengenai BPJS Kesehatan yang untuk karyawan. Oh, baik. Sebelumnya mungkin dimulai dengan segmentasinya dulu ya Mbak Nurul. Betul, namanya segmentasinya. Jadi mungkin di masyarakat ini mungkin banyak dikenal BPJS Kesehatan untuk yang mandiri gitu. Iya, atau yang dari pemerintah. Betul, gitu. Dari pemerintah ini biasa dikenal dengan KIS gitu atau segmen PBI, penerima bantuan iuran. Nah, padahal selain segmen tersebut di BPJS Kesehatan itu juga ada segmen PPU atau pekerja penerima upah. Berarti ada 3 segmen ya? Iya, Mas betul. Ya. KIS atau PBI, Mandiri dan PPU. Betul, secara garis besar ada yang PBI dan non PBI. Kalau untuk yang PBI ini ada yang Mandiri dan juga PPU atau pekerja itu tadi Mbak Nurul gitu. Nah, dikatakan wajib karena memang sesuai ketentuan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa perusahaan beserta pemilik atau pemberi kerja ini diwajibkan dirinya untuk terdaftar di jaminan kesehatan beserta seluruh tenaga kerjanya gitu. Iya. Nah, jadi memang wajib perusahaan mendaftarkan karyawannya karena memang ada dasar hukumnya gitu ya. Nah, kemudian mengenai pendaftarannya itu harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan itu caranya gimana? Oh, baik. Kalau untuk pendaftaran karyawan atau perusahaan ini nanti perwakilan dari perusahaan itu mendaftarkan secara kolektif Mbak Nurul. Secara kolektif. Betul. Jadi kalau untuk yang segmen mandiri ini kan pendaftarannya langsung oleh pribadi yang bersangkutan mendaftarkan ke kanal layanan yang tersedia seperti itu. Tapi kalau untuk pendaftaran pekerja ini dilakukan secara kolektif oleh perusahaan, di mana diwakilkan oleh pimpinan perusahaan atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang diperlukan atau ya dokumen lah itu apa saja itu yang diperlukan? Baik, kalau terkait dokumen ini yang dibutuhkan untuk perusahaan yang pertama adalah formulir pendaftaran. Nah, untuk formulir pendaftaran ini nanti diperoleh dari kami, di mana kurang lebih isinya nanti identitas dari badan usaha itu sendiri. Dimulai dari nama, alamat, kemudian pimpinan, nomor surat izin dan juga sampai data PIC-nya atau perwakilan yang ditunjuk seperti itu. Ini nomor izin perusahaannya ya. Betul. Jadi nomor izin perusahaan ini bisa berupa surat izin atau NIB. NIB bagi UMKM. Betul. Bagi kalau yang PT kan ya pasti ada surat-surat izin-izinnya, legalitas dari perusahaan seperti itu. Nah, selain itu dibutuhkan juga untuk dokumen NPWP dari perusahaan. Ini kalau memang belum ada NPWP perusahaan, boleh diwakilkan oleh NPWP pribadi milik pimpinannya, nggak apa-apa. Kemudian daftar pegawai yang akan ditambahkan. Jadi daftar pegawai ini nama-namanya, kemudian pendapatannya dicantumkan beserta vaskes 1 yang dipilih oleh pegawai seperti itu. Itu kalau untuk BPJS Kesehatan yang untuk karyawan ini
pilihannya berdasarkan pilihan vaskesnya ya, berdasarkan dari karyawan tersebut ya. Betul, ya. Jadi terkait sesuai vaskes, dengan domisili gitu. Betul, jadi terkait vaskes di sini tetap menjadi hak dari peserta atau pekerja untuk memilih vaskesnya seperti itu. Iya. Jadi vaskesnya nanti akan ditanya tiap karyawan ini pilihnya mana. Itu lama nggak prosesnya, Mas Haris? Kalau prosesnya nggak lama, Mbak Nurul. Jadi kurang lebih untuk registrasinya sendiri itu kalau tidak ada kendala sekitar 1 minggu itu sudah beres. Oh, sudah beres. Tetapi kalau untuk terbentuknya tagihan hingga status pegawai bisa aktif itu masih di bulan selanjutnya. Oh, bulan berikutnya. Betul, per tanggal 1 bulan selanjutnya ya, seperti baik. itu. Ada yang bergabung, Kak Oki? Ya, ada pertanyaan dari Mbak Arini. Ini menanyakan berapa lama untuk waktu atau masa kerja yang dibutuhkan karyawan untuk nantinya ini bisa mendapatkan BPJS Kesehatan, dan apakah nanti ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan karyawannya, begitu? Oke, baik. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Arini. Apa mau dijawab langsung sama Mas Haris ataukah Mas Haris mau melanjutkan yang mengenai proses pendaftaran ini tadi? Baik, mungkin dilanjutkan proses pendaftaran. Dilanjut ya, biar nggak terputus ya. Iya. Jadi nggak lama kok, 1 minggu sudah terdaftar hanya untuk apa tadi prosesnya? Iya, untuk aktifnya hingga bisa dilakukan pembayaran oleh perusahaan itu di bulan selanjutnya. Iya. Dan itu biaya yang membayar perusahaan. Betul. Jadi gini, Mbak Nurul, terkait iurannya di sini berbeda dengan iuran mandiri. Kalau mandiri ini kan iurannya berdasarkan kelas yang tersedia. Seperti yang mungkin masyarakat tahu bahwa terdapat kelas 1, 2 dan 3 nggih. Di mana kelas 1 ini 150.000 per jiwa, kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Tetapi kalau untuk segmen pegawai ini iurannya dihitung 5% dari pendapatan plus tunjangan tetap dari pekerja. Oh, jadi berdasarkan gaji karyawan itu. Betul, di mana batas bawahnya adalah UMK untuk perhitungannya gitu. Nah, 5% ini itu dibagi lagi nih Mbak Nurul. Jadi 4% menjadi tanggung jawab perusahaan, di mana yang 1% ini menjadi tanggungan dari pekerja. Oh, gitu ya. Jadi pekerja tetap nanti gajinya dipotong tapi hanya 1% saja. Selebihnya adalah tanggungan dari perusahaan gitu. Nah, kalau besaran iuran per segmen itu kemudian ada kelas-kelasnya juga enggak? Iya. Ada kelasnya juga sama kayak mandiri ya? Iya, betul. Ada kelasnya juga Mbak Nurul. Jadi kalau untuk ketentuan kelas di segmen pegawai ini berdasarkan pendapatan yang dilaporkan Mbak Nurul. Di mana pendapatan UMK sampai 4 juta, di bawah 4 juta sampai 4 juta itu mendapatkan hak kelas rawat di kelas 2. Tetapi dengan pendapatan pegawai di atas 4 juta sampai maksimal 12 juta itu hak kelas rawatnya di kelas 1. Mas Haris, tadi kembali kita kepada segmen kelas atau pekerja ini yang namanya PPU ya, yang BPJS yang PPU ini. Kan tadi ada kelasnya juga ya, seperti yang tadi Mas Haris jelaskan. Kemudian kalau tenggat pembayarannya, Mas Haris, waktu pembayarannya. Oh, baik. Untuk per segmen itu tadi. Baik. Jadi kalau untuk iuran segmen pegawai ini kan sifatnya kolektif Mbak Nurul. Jadi nanti pembayarannya tagihannya langsung atas nama perusahaan. Betul. Yang ditagih perusahaan bukan karyawan. Nah, jadi nanti perusahaan bisa melakukan pembayaran iuran itu sama seperti segmen mandiri, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Betul, dan juga mungkin mohon untuk tidak melebihi di bulan berjalan, karena juga sama halnya dengan segmen mandiri. Kalau iuran tidak dilakukan pembayaran sampai terlewat bulan berjalan, itu nanti status pegawai bisa nonaktif menurun, karena bisa ada tunggakan. Bisa berobat nanti ya. Betul. Jadi kalau untuk segmennya atau untuk kelasnya gitu ya, itu berdasarkan dari upah pekerja ini tadi. Dari upah pegawai. Itu perusahaan ini yang memilihkan atau gimana? Terkait kelasnya? Iya, terkait kelasnya. Jadi terkait kelasnya ini memang berdasarkan pendapatan dari yang diterima oleh pegawai. Jadi pendapatan berupa gaji pokok dengan tunjangan tetap yang diperoleh oleh pegawai gitu Mbak Nurul. Jadi nanti perusahaan melaporkan, menginput
di aplikasi itu sesuai dengan pendapatan yang diterima gitu Mbak Nurul. Ini dengan tadi pendapatan kalau minimalnya tadi berapa UMK, UMK pokoknya sesuai dengan kabupaten masing-masing. Betul, sesuai kabupaten atau wilayah setempat. Jadi kalau sudah gajinya itu UMK wajib berarti oleh perusahaan didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Baik, ke Anita. Mas Arief Wijaksono yang ada di Singojuruh ini mengirimkan banyak pertanyaan juga, Nurul. Waduh, apa saja? Kebetulan karyawan ya. Oh iya. Menanyakan untuk persentase iuran dari perusahaan dan karyawan itu apakah bisa dinegosiasikan untuk nominalnya, Nurul? Atau apa sudah tetap sesuai dengan peraturan? Kemudian, apakah perusahaan juga boleh mendaftarkan karyawan yang ikut sesuai kemampuan perusahaan? Nah, apabila perusahaan itu tidak mampu lagi membayar iuran, bagaimana sanksinya? Ini ditanyakan. Kemudian ada lagi nih, rombongan ini pertanyaannya, Nurul. Iya. Bisakah BPJS itu dicairkan jika ternyata uangnya tidak dipakai seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan? Kemudian bisakah pengajuan pindah vaskes itu tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan? Ya, banyak nih pertanyaannya ya. Nanti Anita bisa kirimkan ke saya lupa tadi ya. Oke, saya japri nanti ya. Iya, cepet nanyanya. Ya, Mas Haris, sebelum kita lanjut ini atau kita coba ini yang berikutnya nih. Oh iya, tentang perusahaan ya. Tadi kan mungkin ada ya yang pendengar Bintang Tenggara ini yang kerja di satu tempat kerja. Kalau dilihat karyawannya banyak gitu ya. Usahanya mungkin bosnya ini kok rame usahanya, tapi karyawannya nggak didaftarkan ke BPJS gitu kan. Nah, ini yang seperti apa sih jenis perusahaan yang kayak apa ini yang wajib karyawannya didaftarkan ke BPJS Kesehatan? Baik Mbak Nurul, jadi untuk perusahaan yang wajib didaftarkan itu adalah semua jenis perusahaan Mbak Nurul. Ya, apa namanya, penggilingan padi bisa, betul. Terus kemudian usaha pembuatan kue bisa juga. Bisa, apa saja pokoknya yang punya karyawan. Betul, yang penting memiliki karyawan dan juga sudah memiliki surat izin operasionalnya atau surat seperti izin punya usaha. NIB, betul, NPWP gitu ya. Kalaupun mungkin perusahaan ini sifatnya masih usaha mikro, UMKM. Ya, UMKM belum memiliki NIB, itu bisa digantikan dengan surat izin usaha dari pemerintah desa atau setempat gitu. Seperti itu. Ya. Kalau yang perusahaan jenis startup gitu? Ya, tentunya bisa juga Mbak Nurul. Jadi tentunya memang tetap harus didaftarkan di Jaminan Kesehatan Nasional gitu Mbak Nurul. Karena untuk manfaatnya ini bagi perusahaan Mbak Nurul, karena tadi dikatakan wajib, sehingga ketika perusahaan ini mendaftarkan ke Jaminan Kesehatan Nasional, maka dengan itu perusahaan ini sudah patuh mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, badan usaha juga menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab penuh terhadap kesehatan pekerjanya gitu Mbak Nurul. Nah, dan juga merupakan kepastian anggaran nih untuk pelayanan kesehatan bagi pekerja, karena seluruhnya sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan dan tidak diperlukan istilahnya mungkin pihak ketiga yang membantu melakukan kepengurusannya, karena terkait proses klaim di rumah sakit itu nanti sudah menjadi koordinasi dengan tim BPJS Kesehatan langsung antara perusahaan dengan tim BPJS langsung gitu ya. Dari Vaskes dengan dari Vaskes. Ya, dengan tim BPJS langsung gitu. Iya, baik. Nah, ini tadi Mbak Arini ya yang tanya berapa lama yang dibutuhkan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi karyawan untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Baik. Jadi kalau untuk pegawai ini ketika sudah terjadi kontrak kerja dan sudah menerima upah, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya tersebut dan pekerja juga memiliki hak untuk didaftarkan di Jaminan Kesehatan ikut perusahaannya. Seperti itu Mbak Nurul. Kemudian kalau Pak Gigin tadi, Pak Gigin Songgon, gimana pertanyaan Pak Gigin? Pak Gigin mungkin tadi yang terkait bantuan Bantuan ya, jadi, yang PBI tadi ya. PBI. Jadi terkait PBI ini kan untuk hari ini mungkin yang disampaikan mengenai segmen pegawai ya Mbak Nurul. Jadi terkait PBI ini mungkin secara garis besar saja. Kalau PBI itu kan penerima bantuan iuran, di mana
merupakan kewenangan dari Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial. Jadi pemerintah yang terkait ngoten. Nggih. Iya. Ya, jadi yang Mas Haris jelaskan ini yang tentang untuk karyawan Pak Gigin. Betul. Kalau yang Pak Gigin tanyakan itu yang berkaitan dengan dari pemerintah. Haknya Mbak Nurul ini haknya sama. Jadi sama, peserta dijamin bisa mendapatkan layanan kesehatan hingga dinyatakan sembuh seperti itu. Iya. Nah, ini ada juga ya Mas Arief Singojuru ya. Presentase iuran dari perusahaan dan karyawan apa bisa dinegosiasikan nominalnya, apa sudah sesuai tetap dengan peraturan gitu. Kemudian apakah perusahaan boleh mendaftarkan karyawan yang ikut sesuai kemampuan perusahaan? Baik Mbak Nurul. Jadi terkait persentase iuran ini karena sudah tercantum di ketentuan, maka untuk iurannya itu tetap dengan ketentuan 4% dan 1% tadi Mbak Nurul. 4% dan 1%. Jadi 5% itu di mana 4%-nya dari perusahaan, yang 1% biasanya ini potong langsung dari pendapatan dari pegawai. Gajinya, dari gajinya. Kemudian terkait pendaftaran pegawai yang sesuai kemampuan, mungkin untuk perusahaan yang sekiranya sifatnya masih baru merintis Mbak Nurul, itu dari segi finansial yang mungkin belum stabil, boleh mendaftarkan pegawainya secara bertahap. Secara bertahap dulu saja. Mungkin diutamakan pegawai yang sudah loyal. 1 boleh? Minimal 2. 2. Jadi bosnya sama anak buahnya 1 boleh gitu ya. Boleh. Iya 2 minimal. Jadi boleh bertahap. Nanti ketika perusahaan ini sudah berjalan dan mungkin dari segi finansial sudah settle atau stabil, boleh seluruh bahkan wajib seluruh pekerja didaftarkan ikut perusahaan. Jadi nggak ada syarat minimal harus punya karyawan 20 baru daftar enggak ya? Minimal 2. Minimal 2 pegawai. Ke Anita. Bergabung Pak Budi di Bangurejo. Halo Pak Budi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Monggo silakan Pak Budi. Ini mau tanya tentang BPJS Kesehatan ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah BPJS yang kita miliki sebelum kita bayar virtual akun itu kalau udah lama waktunya apa harus ganti lagi atau gimana ya? Pertama itu. Untuk yang kedua, untuk perusahaan yang memiliki karyawan 2 sisi, maksudnya ada yang di dalam, ada yang di luar perusahaan ya, tapi dalam satu perusahaan. Maksudnya bagian lapangan gitu Pak? Maksudnya kayak garment ya, garment kan ada yang di dalam jahitnya, terus ada yang di rumah. Dijahit di rumahnya, diambil, dijahit di rumahnya. Apakah yang berhak itu hanya khusus untuk yang di dalam atau di luar juga berhak? Gitu. Baik. Itu yang saja. Ketiga ada lagi. Ini apakah yang kalau yang kayak saya misalkan sudah terdaftar di Mandiri, terus kita kan kerja di suatu perusahaan, apakah bisa pindah dari Mandiri ke jenis di perusahaan PPU yang tadi itu, PPU itu? Ya itu aja. Baik, ditunggu jawabannya nggak Pak? Terima kasih. Sama-sama Pak Budi di Bangurejo. Kita simpan dulu pertanyaan Pak Budi tadi. Mas Arief belum selesai loh. Itu kalau perusahaan nggak mampu bayar iuran, apakah ada sanksinya? Kemudian jika uangnya nggak kepake, nggak pernah periksa, itu apakah bisa diuangkan, diambil uangnya? Kemudian pengajuan pindah vaskes, apakah bisa tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan? Baik Mbak Nurul, terkait kemampuan perusahaan yang mungkin terjadi kendala di segi keuangan sehingga tidak dapat membayarkan iuran, maka di sini nanti bisa segera lapor Mbak Nurul. Lapor untuk selanjutnya dapat dilakukan penonaktifan untuk pegawainya untuk menutup tagihan perusahaan seperti itu. Tetapi hal ini juga dengan disertai surat keterangan bahwa memang perusahaan sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik dan mungkin dengan hal terburuk adalah mungkin perusahaan tidak dapat beroperasi kembali seperti itu.
Kemudian terkait iuran yang bisa dicairkan. Jadi Mbak Nurul, terkait BPJS Kesehatan sendiri ini sifatnya kan gotong royong, di mana iuran peserta yang sehat itu digunakan untuk saudara-saudara kita atau peserta yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Jadi sifatnya tidak dapat ditarik kembali, begitu. Berbeda dengan program jaminan hari tua mungkin yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, itu memang iuran setiap bulannya dikumpulkan untuk nantinya bisa ditarik, betul, seperti itu. Jadi nggak bisa diuangkan. Betul. Nah, kemudian pertanyaan terakhir tadi terkait pindah vaskes, nggih? Iya. Untuk pindah vaskes tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, ini pegawai bisa mengakses aplikasi mobile JKN, Mbak Nurul. Jadi di aplikasi tersebut, walaupun segmennya segmen perusahaan, ini nanti pegawai bisa melakukan perubahan vaskes sesuai yang dikehendaki, seperti itu. Yang penting untuk perubahan vaskes ini dapat dilakukan maksimal hanya 1 kali dalam 3 bulan. Jadi ketika bulan ini sudah melakukan perubahan vaskes, untuk itu dapat merubah vaskes kembali 3 bulan ke depan. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa sebulan sekali, Betul, nggak bisa sebulan sekali, dan perubahan bulan ini itu pun nanti vaskes barunya berlaku di bulan selanjutnya. Betul, gitu. Seperti itu. Kalau sudah berjalan 3 bulan, mau pindah lagi lah ke vaskes yang mana boleh. Tapi tunggu 3 bulan. Betul, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Budi Bangurejo. Tadi yang pertama apa tadi? Terkait virtual mungkin VA ya, virtual account. Kalau lama enggak ini apakah harus bikin baru lagi? Kemudian perusahaan ini ada yang memperkerjakan karyawannya di tempat, ya, jadi ada kantornya, mungkin contohnya garment ya. Iya, ada yang jahit di dalam perusahaan itu. Di dalam perusahaan. Tapi ada juga yang dibawa pulang, kan ada yang dikerjakan di rumah. Nah, itu apakah semuanya bisa diikutkan BPJS Kesehatan ataukah hanya yang kerja di dalam pabriknya saja? Baik, mungkin yang pertama terkait virtual account ya, Mbak Nurul. Jadi untuk Pak Budi, terkait virtual account ini yang sudah lama tidak dilakukan pembayaran, mungkin yang dimaksudnya adalah segmen mandiri, Mbak Nurul. Mandiri. Jadi kalau segmen mandiri, virtual account-nya ini tidak dilakukan pembayaran sampai batas yang ditentukan, maka nanti akan expired atau tidak bisa dilakukan pembayaran. Masa berlaku dari VA-nya nanti habis. Sehingga peserta ini harus melakukan aktivasi virtual account kembali supaya bisa dilakukan pembayaran. Seperti itu. Biasanya ini batasnya setelah berhasil registrasi itu 14 hari, Mbak Nurul. Jadi kalau memang lewat dari 14 hari tidak dilakukan pembayaran, maka nanti harus melakukan aktivasi kembali. Seperti itu. Iya. Kemudian perusahaan tadi ya. Terkait perusahaan di mana memiliki pegawai yang bekerja di perusahaannya sendiri ataupun ada yang dibawa pulang. Nah, untuk kedua pegawai tersebut kalau memang terjadi perjanjian kontrak kerja kemudian mendapatkan upah dari perusahaan, maka tetap harus dilakukan pendaftaran, Mbak Nurul. Jadi tetap bisa dilakukan penambahan kalau memang dari pekerja ini belum terdaftar gitu. Jadi bisa juga bisa, ya. Boleh. Iya. Kalaupun mungkin nanti pegawai ini istilahnya resign atau purna tugas, itu juga bisa dilaporkan. Betul, dilaporkan ini non-aktif. Sudah nggak aktif gitu untuk mengurangi tagihan dari perusahaan seperti itu. Kemudian Pak Budi tadi sudah punya mandiri, tapi kemudian jadi karyawan. Apakah bisa pindah BPJS mandiri ke BPJS karyawan? Baik, bisa banget nih, Mbak Nurul. Bisa ya. Jadi untuk peserta yang sebelumnya mungkin terdaftar di segmen mandiri ataupun segmen yang lain, itu bisa dialihkan ikut perusahaan gitu. Di mana ketika nanti dipindahkan bulan ini, maka per bulan depan itu beliau sudah aktif ikut tagihan perusahaan. Kalau bulan ini masih terbaca ikut mandirinya. Jadi nanti per bulan depan baru berlaku sebagai pekerja itu tadi. Atau sebaliknya juga bisakah, Mas Haris? Baik. Misalnya sudah resign dari perusahaannya, tapi kan sama perusahaan dibuatkan tadi BPJS, kemudian dia mau lanjut ini. Jadi kalaupun sebaliknya, Mbak Nurul, di sini ketika pegawai sudah purna tugas atau resign dan dilakukan penonaktifan oleh perusahaan, maka nanti pekerja ini wajib melakukan lapor terlebih dahulu, Mbak Nurul, supaya kepesertaannya bisa aktif di segmen mandiri gitu. Nah, nanti kalau memang pegawai ini tidak lapor, maka nanti kepesertaannya akan tetap nonaktif, Mbak Nurul, sebagai pekerja tetapi nonaktif, di mana ini nanti
tidak ada tunggakan nggih Mbak Nurul. Jadi memang ada beberapa pertanyaan dari peserta atau pekerja, gimana kalau sudah resign dari perusahaan itu apakah menumpuk nanti iurannya gitu. Kalau memang statusnya dinonaktifkan oleh perusahaan, maka nanti tidak akan terbentuk iuran. Nggak akan terbentuk iuran. Betul. Kemudian cara pemindahannya gimana? Baik. Begitu resign misalnya ya. Nggih. Jadi ketika nanti dilaporkan nonaktif, misal pekerja bulan ini dilaporkan nonaktif oleh perusahaan, maka nanti nonaktifnya baru per bulan depan Mbak Nurul. Per bulan depan. Jadi sifatnya adalah nonaktif di akhir bulan. Jadi selama 1 bulan masih aktif, nanti baru per bulan depan itu nonaktif. Nah selanjutnya pegawai bisa melakukan lapor untuk pindah ke segmen mandiri, bisa melalui berbagai kanal yang tersedia. Bisa. Betul. Kalau di Banyuwangi ini sudah ada BPJS online Mbak Nurul. Ada BPJS online. Bisa ke BPJS online ataupun ke BPJS keliling. Ya, termasuk pakai JKN Mobile? JKN Mobile bisa. Tapi mungkin kalau terkendala bisa melalui layanan WA Pandawa. WA Pandawa juga bisa. Kalau masih nggak puas ini, nggak srek, mau datang langsung? Boleh. Boleh. Kalau mau bertemu dengan petugas yang ada di kantor, monggo. Kadang mendapatkan penjelasan langsung itu lebih srek gitu ya. Lebih bisa diterima gitu nggih Mbak Nurul. Boleh. Mungkin bisa di layanan kantor ataupun layanan keliling. Ya, jadi gitu. Ketika misalnya bulan ini resign, ini kan Oktober. Betul. Berarti awal Oktober resign sampai akhir Oktober masih tercatat, masih dipakai. Betul, bisa masih bisa sebagai karyawan. Ya, baru betul. bulan berikutnya nonaktif. Sudah nonaktif. Nah, saat bulan berikutnya inilah melaporkan ya ke BPJS Kesehatan bahwa sudah tidak karyawan lagi dan berkenan pindah ke segmen mandiri. Ke segmen mandiri dan itu langsung pindah ya. Betul, dan izin menambahkan info Mbak Nurul. Jadi ketika baru dilaporkan nonaktif, langsung pindah ke mandiri itu nanti bisa langsung dibayarkan Mbak Nurul tanpa menunggu 14 hari. Tetapi kalau nonaktifnya sudah lewat dari 1 bulan sejak penonaktifan, itu nanti tetap ada masa tunggu 14 hari seperti itu. Oke, baik. Ke Anita. Bergabung Pak Karyono di Pandan Genteng. Pak Karyono, selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Monggo silakan pertanyaannya Pak. Ngeten. Jadi dulunya gitu si suami ini kerja di satu tempat itu, kemudian dia daftar BPJS. BPJS yang apa Pak? Untuk karyawan? Kesehatan. Untuk karyawan apa mandiri? Karyawan itu. Kemudian? Kemudian ternyata istrinya itu ada P3K, kemudian ternyata sebagai karyawan P3K. Nah, ternyata karena P3K itu kan juga termasuk itu wajib untuk BPJS, ternyata juga di cover juga oleh istri. Ternyata kan double, istrinya juga membayar, kemudian istrinya juga membayar. Ternyata di situ waktu dicek pada waktu ke Vaskes itu ternyata ini juga di cover oleh istri, kemudian yang suami juga bayar tiap bulan. Itu bagaimana? Iya. Tadi Pak, yang suami ini BPJS-nya dari perusahaannya apa mandiri? Gimana Pak ya, itu bayar sendiri itu apa mandiri? Bayar sendiri, mandiri berarti nggih Pak nggih. Nggih. Baik. Itu saja Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Karyono, ditunggu jawabannya. Ini tadi semua pertanyaan kita sudah jawab ya, Mas Haris ya? Iya, betul Mbak Nurul. Sudah kita jawab pertanyaan Pak Karyono tadi. Iya. Terkait keluarga yang bisa dijamin Mbak Nurul, mungkin tadi belum sempat kami sampaikan bahwa iuran pegawai itu juga bisa menanggung keluarga inti, diantaranya suami atau istri pekerja yang sah yang memang tidak sama-sama bekerja nggih. Kemudian dan juga 3 orang anak. 3 orang anak sampai batas usia berapa? Usianya 20 tahun. Sampai batas 20 tahun. Kalau usia anak 21 sampai 25 ini masih melanjutkan di perguruan tinggi, maka tetap bisa ditanggung dengan dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah. Dari fakultas seperti itu. Kalau sudah lebih dari 25 tahun berarti nanti si anak jadi mandiri. Betul, kalau memang belum bekerja bisa didaftarkan di segmen mandiri, atau kalau memang sudah bekerja bisa diikutkan tempat bekerjanya, seperti itu. Kalau daftar di segmen mandiri berarti daftar seperti awal, Mas Haris? Betul. Jadi
daftar sendiri dipisahkan dari susunan, terdaftar di segmen mandiri sendiri. Seperti itu Mbak Nurul. Gitu ya. Ya. Nah ini kemudian yang Pak Karyono ini tadi. Jadi awalnya si suami ini kerja, punya BPJS ya. Yang katanya yang bayar sendiri, berarti mandiri ya? Kalau bayar sendiri kemungkinan yang mandiri. Kemudian istrinya terdaftar sebagai P3K, P3K. yang juga menanggung suami dan anaknya kan sebagai peserta. Nah ini gimana ini kok jadi double padahal si suami masih bayar? Jadi Mbak Nurul, kalau terkait terjadinya identitas ganda, ini kemungkinan terjadinya ini sangat kecil. Jadi hampir tidak mungkin karena kita identitasnya kan berdasarkan NIK gitu. Jadi ini kemungkinan kenapa istrinya dipindahkan, karena memang suaminya ini sepertinya, saya menangkapnya tadi Pak Karyono menyampaikan suaminya bekerja ini, kemungkinan kemungkinan dapat dari tempat bekerjanya, beserta istrinya mungkin dulu seperti itu. Nah kemudian setelah istrinya P3K, ternyata dipisahkan istrinya gitu. Nah karena memang sesuai ketentuan Mbak Nurul, untuk suami istri yang sama-sama bekerja, baik di tempat perusahaan yang sama atau berbeda, instansi yang berbeda, maka keduanya wajib didaftarkan masing-masing sebagai peserta gitu. Dengan memiliki perjanjian kerja dan juga mendapatkan upah, maka masing-masing wajib didaftarkan sebagai peserta atau pekerja. Dengan kalau anak jadi ikut siapa ini? Kalau untuk anak ini nanti bisa mengikuti kelas tertinggi, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kasus yang Pak Karyono, si anak apakah ikut yang ibunya P3K ini ya? Kemungkinan seperti itu. Ya. Kalau untuk P3K ini kan terkait keluarga yang bisa ditanggung itu juga berdasarkan dari SK dan slip gaji Mbak Nurul. Kalaupun memang di slip gaji sudah ada tunjakan keluarga, maka anaknya bisa diikutkan ibunya. Berarti itu. Ayahnya masih ikut sebagai perusahaan dulu, nggak ikut ke BPJS istrinya ini berarti ya, istri bersama anak-anak yang ditanggung. Ya kemungkinan seperti itu. Kalau tadi kan pindah vaskes sudah. Kemudian kalau misalnya ada perubahan data, perubahan nama, alamat, nomor telepon. Nah itu gimana? Ini melaporkannya ke perusahaan atau secara mandiri karyawannya langsung lapor ke BPJS Kesehatan? Jadi Mbak Nurul, kalau terkait perubahan identitas, ini karyawan tidak perlu mengunjungi kantor BPJS Kesehatan. Jadi karyawan bisa melaporkan ke perwakilan perusahaan yang ditunjuk. Lapornya ke kantor ya? Betul, ke kantor di kepegawaian mungkin nanti dari kantor ini yang langsung mengajukan perubahan data ke petugas BPJS Kesehatan gitu. Nah, jadi bisa lapornya ke kantor saja. Betul, Nah, kecuali kalau untuk perubahan vaskes tadi itu pegawai bisa langsung melalui aplikasi mobile CKN. Sendiri langsung pindah sendiri boleh. Nah, ini kemudian ada Mas Ibrahim ini ya. Mas Ibrahim ini awalnya ikut orang tuanya yang sebagai karyawan. Kemudian karena sudah lulus kuliah di usia, kemudian masih melanjutkan pendidikan sebetulnya, jadi mungkin semacam S2 gitu ya setelah S1, jadi usianya kan sudah sekitar 25, berarti kan sudah keluar dari, tapi belum mengurus mandiri gitu loh. Nanti masih menunggu mendapatkan pekerjaan, kemungkinan nanti diikutkan oleh perusahaannya gitu. Nah di antara waktu dia belum punya BPJS ini bagaimana penghitungannya, apakah termasuk denda ataukah dia bukan sebagai anggota BPJS? Baik Mbak Nurul. Nah nanti kalau memang usianya sudah di atas 25 itu statusnya adalah PPU nonaktif Mbak Nurul. Jadi jadi pesertanya nonaktif dan tidak dapat digunakan. Nggak bisa. Serta tidak ada tagihan yang terbentuk di sini. Nah kemudian di antara waktu menunggu untuk ditambahkan ke perusahaan, mungkin bapaknya atau masnya tadi bisa beralih ke segmen mandiri terlebih dahulu. Iya mandiri juga bisa. Nanti kalau dia sudah dapat pekerjaan di kantor dialihkan. Bisa nanti alih lagi PPU lagi. Ditarik oleh perusahaan ikut pekerja atau PPU tadi. Nah terkait alih segmen ini Mbak Nurul, ini jangan khawatir nanti nomor identitasnya itu tidak berubah gitu. Jadi istilahnya mungkin seperti dipindahkan wadahnya saja nih. Jadi yang mungkin sebelumnya di segmen mandiri dipindah ke segmen pekerja seperti itu. Ya jadi tetap gitu. Betul, ya untuk dengan nomor BPJS-nya tetap seperti itu. Iya. Nah ini berarti kalau daftar sebagai kepesertaan ini seperti baru gitu berarti ya?
Nggih, jadi nanti seperti baru hanya saja mandiri, mandiri. Tetapi identitasnya karena sudah terdaftar maka tetap sama gitu. Jadi tidak membuat identitas baru gitu. Ya, baik. Nah, ini kalau untuk anak yang ditanggung oleh karyawan ini sampai berapa anak ini, Mas Haris? Ini kan kadang pernah sempat yang tanya kok anaknya berikutnya nggak diikutkan, hanya 2 gitu. Gimana yang betul? Padahal ada yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki ya. Nah itu, tapi ternyata kok nggak di-cover semua sama BPJS Kesehatan. Jadi terkait anak yang bisa ditanggung ini maksimal adalah 3 orang anak, Mbak Nurul. Di mana dengan ketentuan usia hingga usia 20 tahun. Seperti itu, di mana usia 21 sampai 25 bisa ditanggung jika masih kuliah. Nah, bagaimana dengan mungkin pekerja ini punya anak 4 atau 5 yang mana seluruhnya ini usianya masih di rentang di bawah 20 tahun nih, Mbak Nurul. Jadi ketika terjadi kasus seperti itu, untuk anak pertama hingga ketiga ini bisa mendapatkan haknya untuk ditanggung oleh pekerja. Tetapi untuk anak keempat dan kelima ini bisa diikutkan perusahaan juga dengan tambahan iuran 1%, Mbak Nurul, untuk masing-masing tambahan gitu. Jadi anak keempat bisa diikutkan perusahaan dengan tambahan iuran 1% dari pendapatan pegawai tadi, dan anak kelima juga ditambahkan dengan tambahan iuran 1% dari pendapatan pegawai tadi, seperti itu. Ya, jadi tetap bisa gitu. Betul, tetap bisa tanpa didaftarkan sendiri di segmen mandiri. Jadi gitu caranya ini. Nah, kemudian kalau sampai terjadi misalnya ini ya, ini kan setiap orang nggak pingin seperti itu. Tapi misalnya terjadi perceraian, ini karyawan kan istrinya kan tanggungan ya. Betul, masuk kemudian tanggungan. Terjadi perceraian tuh gimana langkahnya ini? Melapor ke perusahaan atau gimana? Iya, betul, Mbak Nurul. Jadi pegawai bisa lapor ke perusahaan. Nah, nantinya untuk anggota keluarga yang lama ini sebelumnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi karena sifatnya nonaktif di akhir bulan, nanti 1 bulan ini menunggu dulu sampai akhir bulan nanti status anggota keluarga yang lama ini nonaktif, baru di bulan selanjutnya bisa ditambahkan untuk anggota keluarga yang baru. Seperti itu, Mbak Nurul. Jadi tetap melapor ke perusahaan. Betul. Dan perusahaan nanti ya. Betul. Jadi ketika terjadi perubahan identitas, maka pekerja itu harus melakukan lapor ke perusahaan. Nanti perusahaan bisa lapor ke BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi kalau yang untuk BPJS Kesehatan bagi karyawan, itu karyawan ini sebetulnya dimudahkan ya, betul, Mas Haris ya. Karena memang merupakan hak dari pekerja karyawan, Mbak Nurul. Jadi dari perusahaan ini biasanya menunjuk satu petugas yang memang dikhususkan terkait bidang kepegawaian yang mengatur jaminan untuk karyawannya, baik jaminan ketenagakerjaan maupun kesehatan, seperti itu. Ini ada Mbak Erni ini yang menanyakan ini gini, dia kan bekerja di satu perusahaan ya. Kemudian resign dan pindah ke perusahaan yang baru. Nah, ini pindah ke perusahaan yang baru, ini apakah bisa BPJS Kesehatannya yang lama itu disambungkan atau pindah ke perusahaannya yang baru? Nah, itu seperti apa langkah-langkahnya? Dari pindah perusahaan. Mbak Erni tadi. Ya, terkait pindah perusahaan ini nanti pegawai ketika sudah mungkin melaporkan resign ke perusahaan, nah nanti perusahaan yang lama ini akan melaporkan nonaktif karyawannya, Mbak Nurul, karena untuk mengurangi tagihan bulan selanjutnya supaya keluar dari tagihan perusahaan. Nah, ketika pegawai ini statusnya sudah langsung berpindah ke perusahaan yang baru, maka nanti perusahaan yang baru ini bisa langsung melakukan proses penambahan, Mbak Nurul, tanpa harus menunggu yang dari perusahaan sebelumnya nonaktif. Jadi bisa langsung dialihkan melalui aplikasi Edabu. Jadi sebagai informasi dari BPJS Kesehatan ini memberikan fasilitas berupa aplikasi berbasis web untuk masing-masing perusahaan yang namanya aplikasi Edabu atau Elektronik Data Badan Usaha. Nanti melalui aplikasi tersebut perusahaan bisa melakukan penambahan pegawai secara mandiri, kemudian penonaktifan pegawai secara mandiri gitu, tanpa harus lapor atau email mungkin seperti itu, Mbak Nurul. Begitu ya. Nggak kerasa ya, Mas Haris ya waktunya. Sudah hampir selesai ya, Mbak Nurul.
Oh iya, pengaduan tadi Mas Haris ada yang tanya, ini gimana kalau pengaduan untuk BPJS yang kesehatan karyawan ini? Baik, terkait pengaduan ini nanti peserta tentunya ataupun karyawan bisa langsung, kalau untuk karyawan mungkin bisa, kalau ada keluhan bisa melalui perusahaannya dulu Mbak Nurul. Tapi kalau untuk peserta lain bisa melalui mungkin karena layanan di kantor BPJS keliling ataupun melalui call center 165 dan juga kita juga ada akun Instagram untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Mbak Nurul. Jadi nanti kalau memang ada keluhan atau ada pertanyaan, ini teman-teman boleh disampaikan langsung melalui direct message atau DM di Instagram @info.jknbwi Mbak Nurul. @info.jknbwi. Iya, betul. Oke, baik. Ya, Mas Haris, ada tambahan yang mau disampaikan nih? Mungkin sudah cukup, izin untuk mengingatkan kembali, mungkin barangkali sebagai pelaku usaha atau perusahaan yang mungkin belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, monggo bisa didaftarkan karena juga penting untuk perusahaan dan juga karyawan nih Mbak Nurul. Untuk perusahaan ini karena memang sesuai ketentuan wajib, kemudian berupa bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan pegawai seperti itu Mbak Nurul. Baik, terima kasih Mas Haris. Baik, sama-sama Mbak Nurul. Kehadirannya sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lain waktu ya. Baik, teman, kita sudah berbincang dengan Mas Haris Dwi Armianto, Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, tentang perusahaan yang wajib daftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan.